Selamat datang di video saya kali ini yang diproduksi bersama dengan Akademi Kripto. Sebelum kita masuk ke dalam pokok bahasan, kita akan pastikan dulu bahwa kita memahami bahwa semua informasi yang disampaikan dalam video ini sama sekali tidak mengajak untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Apalagi nanti kalau misalnya kita menyebutkan sebuah produk, satu, dua, tiga produk, itu bukan berarti bahwa saya menganjurkan Anda untuk melakukan transaksi terhadap aset yang disebut. Kali ini kita akan membahas soal proof of work atau POW, atau mudahnya kita sebut dengan POW gitu ya. Nah, kalau Anda punya Bitcoin, Anda sering mendengar soal Bitcoin, tentu saja ada kemungkinan besar gitu ya, Anda sudah mendengar soal POW, proof of work. Apalagi kita bicara proof of work itu soal konsensus, bagaimana model konsensus ini bisa memberikan ekosistem desentralisasi. Jadi dia menjadi enabler untuk tidak adanya pihak sentral yang menguasai atau mengontrol ekosistem Bitcoin. Nah, kita harus berterima kasih pada proof of work ini. Nah, kita akan membahas sedikit saja soal proof of work. Tentu saja tidak detail gitu ya. Kalau Anda mau tahu lebih banyak soal proof of work, nanti silahkan cari referensi yang lebih teknikal. Ide-ide kunci yang akan kita bahas di sini atau topik kali ini itu adalah bagaimana konsensus proof of work ini menggunakan kompetisi. Jadi kompetisi sangat berperan di dalam komputasi. Jadi POW ini atau proof of work ini menggunakan komputasi komputer, bukan komputasi manual, bukan komputasi berbasis kertas dan pensil, tetapi berbasis komputer atau mesin atau alat elektronik untuk memilih siapa yang berhak untuk menjadi data writer atau siapa yang berhak menulis informasi baru ke dalam blockchain. Itu tujuannya. Jadi seperti halnya lomba lari, dicari siapa yang paling cepat. Ya, juaranya itu akan mendapatkan reward. Nah, rewardnya apa? Rewardnya berupa hak untuk menulis informasi baru ke dalam blockchain. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk sebuah blok baru diciptakan oleh si pemenang tadi. Komputasi ini juga tidak hanya memilih pemenang, tidak hanya memilih si juara tadi, si orang yang berhak menulis informasi baru ke dalam sebuah blok. Informasinya apa sih? Informasinya adalah transaksi-transaksi yang dikirim oleh semua orang dari seluruh dunia, dimasukkan ke dalam blok. Kalau muat gitu ya, kalau nggak muat ya dipilih sampai blok tersebut penuh. Jadi begitu sudah bloknya penuh, kemudian dipilihlah satu juara di dalam kompetisi tadi, komputasi, kemudian si pemenang tadi berhak memasukkan ke dalam blockchain. Blok baru tadi dimasukkan ke dalam blockchain. Bagaimana komputasi tadi mengamankan data itu adalah bagaimana orang lain, misalnya ada satu hacker gitu ya, ada satu orang jahat, itu dia mau menulis ulang blok tadi, blok baru tadi, dia juga harus melakukan pekerjaan yang sama, dia harus melakukan proof of work yang sama, setidaknya sama gitu ya. Misalnya ilustrasinya begini, si hacker tadi juga harus berlari dengan kecepatan yang setidaknya sama dengan si pemenang, atau bahkan lebih cepat gitu ya. Jadi alangkah sulitnya bagi siapapun si hacker, bagi siapapun kita gitu ya, untuk berkompetisi di dalam konsensus ini, karena tidak ada jalan pintas untuk menjadi seorang pemenang, untuk menjadi data writer tadi. Dia juga harus berlari dengan kecepatan yang setidaknya sama atau bahkan lebih cepat dari si pemenang tadi. Makanya kita bisa bilang bahwa ketika sebuah blok itu sudah ada konfirmasi 2, 3, 4, itu dianggap aman. Dulunya sih 6, tapi sekarang sudah 2 gitu ya. Sekarang konfirmasi 2 pun sudah cukup. Kenapa? Karena kekuatan komputasi Bitcoin ini sekarang sangat-sangat besar. Jadi kalau untuk seseorang melakukan kecurangan di dalam mekanisme proof of work ini atau POW tadi, itu amat sangat mahal dan sulit dilakukan. Jadi ada dua fungsi dari proof of work. Yang pertama adalah memilih si pemenang untuk menulis data baru. Yang kedua adalah untuk mengamankan informasi di dalam blockchain supaya tidak mudah diubah oleh orang yang tidak berhak atau orang yang tidak ikut
berkompetisi. Jadi satu-satunya cara untuk masuk ke dalam berkompetisi di dalam blockchain adalah ya melakukan pekerjaan komputasi tadi atau ilustrasinya Blari tadi. Sejarahnya ini kalau kita ke belakang gitu ya, itu proof of work itu juga disebut sebagai mining. Jadi sejarah mining itu ya dari proof of work. Ya bukan mining tambang gitu ya, mining tambang mah sudah ada, tapi mining di dalam crypto aset itu memang mulainya dari Bitcoin. Nah, jadi si pekerjaan proof of work tadi disebut proses mining, kemudian orang yang melakukan disebut miner gitu ya. Tentu saja ada tools-toolsnya gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita telisik lebih lanjut, proof of work itu adalah computational puzzle atau puzzle matematik yang harus diselesaikan oleh si miner tadi. Kalau si miner tadi berhasil menyelesaikan puzzle, atau kalau ilustrasinya berlari, ini lebih spesifik lagi sebenarnya, kita tarik dengan menggunakan ilustrasi lain, itu sebenarnya adalah puzzle matematik. Bagaimana orang menghitung supaya mendapatkan nilai yang cocok atau yang masuk. Misalnya, tolong hitung angka ABCDE supaya nanti menghasilkan nilai dalam rentang 1 sampai 100 gitu. Nah, itu ilustrasinya seperti itu. Kalau kita telaah lebih dalam lagi, sebenarnya dia menggunakan fungsi hash. Jadi secara singkat fungsi hash itu adalah kita punya sebuah input data acak, dia dimasukkan ke dalam sebuah fungsi hash, dia akan menghasilkan data acak pula dengan panjang yang tetap. Misalnya kalau SHA-256 yang dipakai di Bitcoin itu ya 256 bit. Jadi panjangnya ya tetap. Misalnya kita cuma masukkan satu data, nanti hasilnya ya 256 bit. Nanti si miner itu akan memasukkan input random, input acak gitu ya. Misalnya dia ada satu blok mentah, kemudian dia akan mengacak satu nilai yang disebut dengan nonce. Dia akan coba terus nonce-nya mulai dari 1, 2, 3, 4 itu dimasukkan di dalam fungsi hash. Kemudian hasilnya itu dikomparasi dengan target. Target itu adalah rentang angka tadi, misalnya hanya 1 sampai 100 yang diterima. Si miner tadi akan mencoba terus sampai mendapatkan nilai hash yang sesuai dengan rentang yang diperbolehkan. Begitu nanti dia menghasilkan nilai yang sesuai dengan target, si nonce plus blok tadi itu akan diakui sebagai pemenangnya. Seperti itu. Konsep singkatnya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di sebelum tahun 2008, yaitu sebelum white paper Bitcoin itu ditulis, sebenarnya si Adam Back itu sudah membuat konsep serupa, namanya Hashcash. Nah, Hashcash itu dulu dipakai, dia menggunakan hash function juga, dengan menggunakan target juga, tapi targetnya tidak terlalu tinggi, tidak setinggi Bitcoin yang sekarang gitu ya. Dia untuk mengontrol spam. Jadi, semua orang yang akan mengirim email itu harus melakukan komputasi dulu, melakukan proof of work dulu sebelum dia mengirim email. Supaya apa? Supaya spammer itu akan kehilangan banyak sekali resource, computational resource atau resource komputasi pada saat dia melakukan proof of work. Tapi kalau kita yang legitimate ya proof of work ini sangat mudah. Tetapi kalau kita mulai jadi nakal mengirimkan 1 juta email, nah ini kan proof of work-nya semakin bertumpuk-tumpuk ya. Tidak hanya proses singkat, tetapi proses yang bertumpuk-tumpuk dikali 1 juta email yang kita kirim sebagai spam. Nah, itu yang dipakai oleh Adam Back. Nah, Adam Back sekarang ini juga masih berkecimpung di dunia blockchain di perusahaan namanya Blockstream. Jadi, dia punya Hashcash, menemukan Hashcash, tapi dia juga masih berpartisipasi di perusahaannya Blockstream. Nah, si Satoshi Nakamoto itu juga berpikiran, oh ternyata Hashcash ini bisa juga dipakai untuk menjadi sistem konsensus dan pengaman dari Bitcoin. Makanya dia masuk ke dalam white paper Bitcoin dan diimplementasikan di tahun 2009. Nah, ini cara kerjanya tadi sudah saya singgung singkat gitu ya. Miner berkompetisi untuk menemukan hash value gitu ya, sesuai dengan target. Kemudian nilai hashnya tadi harus sesuai dengan requirement atau target. Kemudian kalau hash value-nya valid, cocok gitu ya. Kemudian blok itu sah dimasukkan ke dalam blockchain. Nah, siapa yang membuat tadi, siapa yang memproduksi tadi itu jadi pemenang gitu ya. Nanti dia akan mendapatkan financial reward atau upah yang sebesar
6,25 Bitcoin sekarang gitu ya. Kalau dulu pertama kali dia dapat 50 Bitcoin. Gitu. Jadi sebuah blok itu mengandung banyak transaksi. Nah, kalau kita lihat ada beberapa jargon yang sering diucapkan atau sering ditulis gitu ya di banyak referensi. Yang pertama adalah solo mining. Solo mining itu adalah mining sendirian. Misalnya ada miner yang punya resources besar. Nah, dia bisa solo mining. Nah, permasalahannya adalah kadang-kadang kita tidak punya resource yang cukup. Nah, makanya ada pool mining. Jadi di pool jadi bekerja sama, gotong royong istilahnya, bareng-bareng, kemudian ada operatornya. Operator tadi akan membagi pekerjaan ke peserta gitu ya, peserta pool mining. Nah, nanti rewardnya juga dibagi. Meskipun nanti si peserta pool mining ini tidak mendapatkan reward 6,25 Bitcoin, tetapi biasanya orang berpendapat bahwa pool mining itu lebih baik dibandingkan solo mining. Kenapa? Karena di solo mining kita tidak tahu kapan kita akan mendapatkan reward. Sementara kalau di pool mining bisa hampir dipastikan kita akan mendapatkan reward setiap hari atau setiap bulan gitu ya. Nah, jadi kalau dihitung-hitung secara resiko ya lebih baik, lebih enak kita masuk ke pool mining ketimbang ke solo mining seperti itu. Nah, kalau ada yang bicara soal ASIC miner, itu adalah komputer yang spesial, bukan bentuknya bukan seperti CPU tapi sudah seperti kotak gitu ya. Ada power supply-nya, kemudian ada IC di situ ya. Jadi application specific integrated circuit itu ASIC. Jadi di dalam ada sirkuitnya khusus untuk pekerjaan mining. Jadi tidak bisa dipakai ada Windows di situ, ada browser di situ, itu tidak bisa karena dia hanya melakukan pekerjaan yang spesifik. Nanti kalau misalnya kita punya 10 ASIC mining, 10 ASIC miner itu harus dikontrol dengan menggunakan satu komputer. Dia tidak punya operating system sendiri karena dia hanya melakukan pekerjaan hashing atau melakukan pekerjaan mining Bitcoin. Bagaimana kalau miner Bitcoin dipakai untuk Litecoin misalnya? Ya tidak bisa karena Bitcoin itu algoritmanya double SHA-256, kalau Litecoin itu Scrypt misalnya. Itu jadi berbeda, ASIC minernya berbeda, produknya berbeda gitu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sering saya terima gitu ya. Bagaimana caranya kita memulai mining? Sebenarnya mining itu kalau di dunia modern itu tidak disarankan. Kenapa? Karena kita membutuhkan banyak sekali modalnya cukup besar gitu ya. Tidak hanya jutaan tetapi juga miliaran karena ASIC minernya itu kita harus impor dari China, kemudian kita harus punya infrastruktur, area, gudang, kemudian ada sumber daya listrik yang sangat besar, kemudian ada pendingin juga. Jadi semuanya itu butuh modal dasar. Kemudian kita juga tidak tahu apakah kekuatan mining kita itu cukup untuk berkompetisi dengan miner yang lain. Kemudian biasanya kita akan rugi di beberapa tahun pertama. Dia akan untung hanya kalau nilai Bitcoin atau value Bitcoin itu naik. Biasanya seperti itu untuk modern gitu ya. Kemudian yang pertanyaan kedua, how much can I get from mining? Berapa sih yang kita dapat dari mining? Itu ternyata itu sebenarnya relatif dibanding dengan berapa modal yang kita keluarkan atau expense yang kita keluarkan. Saya bukan miner tetapi saya bisa pastikan bahwa ya itu sesuai berbanding lurus dengan modal yang kita punya atau peralatan yang kita punya. Bisakah saya mining secara gratis gitu ya? Can I do mining for free? Ya realistisnya tidak bisa. Harus ada pengorbanan yang harus dikeluarkan. Can I do mining with a laptop? Bisakah saya mining dengan menggunakan laptop? Kalau misalnya mau mining dengan menggunakan laptop, Anda ketinggalan hampir 20 tahun. Kalau 20 tahun yang lalu atau mungkin awal-awal tahun Bitcoin diciptakan bisa dengan laptop Satoshi, kemudian early adopter itu mining dengan menggunakan laptop, menggunakan komputer. Tetapi zaman sekarang jangan harap menggunakan laptop bisa menghasilkan Bitcoin dengan nilai yang signifikan gitu ya. Kenapa? Karena lawannya sudah menggunakan ASIC miner. Toh kalau Anda punya satu ASIC miner itu pun hasilnya juga tidak signifikan. Jadi harus punya modal yang besar. Nah, pertanyaan terakhir, is cloud mining legit? Kalau misalnya ada yang menawarkan cloud mining gimana? Nah, cloud mining ini jadi sumber scam di tahun-tahun 2017, 18, 19 itu ya. Jadi dia jadi
scam. Banyak produk yang menawarkan cloud mining tetapi hasilnya sebenarnya rugi. Mereka hanya menggunakan skema Ponzi. Kalau dia menerima uang dari klien, dia akan dibagi-bagi ke klien yang lain. Pada akhirnya kita akan mengalami kerugian. Nah, itu harus hati-hati. Memang mungkin ada ya cloud mining yang legit atau yang sah atau yang asli, tapi kalau sembarangan bisa dipastikan dia scam. Gitu. Jadi harus hati-hati kalau Anda mau bergabung di cloud mining. Mudah-mudahan ada informasi yang bisa ditangkap dan bermanfaat gitu ya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih.